Selamat siang pemirsa, jumpa kembali dengan saya Marta Larsati Hutagalung di Info Menarik. Pada info menarik kali ini kita akan membahas seputar berita hangat dan juga yang mempengaruhi kehidupan global. Di tengah pelanggaran mobilitas masyarakat, nyatanya COVID-19 masih mengancam kehidupan manusia. Bahkan beberapa negara mencatatkan kenaikan kasus. Lantas, negara-negara mana saja yang saat ini tercatat melakukan lockdown dan mewaspadai loncatan kenaikan kasus COVID-19? Kita akan mengulas detailnya dalam Baru Hidup Normal, COVID mengancam kembali. Pemerintah Singapura memprediksi bahwa kasus COVID-19 ini akan mengalami loncatan besar pada bulan Juli mendatang. Dan hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Ong Ye Kung yang mengatakan bahwa hal tersebut karena mulai berkurangnya antibodi warga di negara itu. Jadi, hal ini juga didorong oleh beberapa varian baru kasus COVID-19 dari subvarian BF4 dan juga BF5 yang mulai dideteksi di Singapura. BF4 dan juga BF5 adalah dua varian Omicron yang mendorong gelombang COVID-19 saat ini di Afrika Selatan. Gejalanya dideteksi berupa demam, batuk, kelelahan, hilang rasa, atau penciuman. Gejala-gejala yang telah disebutkan ternyata mirip seperti gejala umum yang berupa sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri, diare, dan juga perubahan warna jari tangan dan juga kaki, mata merah dan teriritasi. Berdasarkan data yang diterima, kasus coronavirus 19 di Singapura mencapai angka 1,3 juta kasus yang terkonfirmasi dan menyebabkan kematian sekitar 1.394. Dan untuk data kasus terbaru, sampai dengan kemarin di tanggal 9 Juni, laporan kasus terbaru mencapai angka yang sangat tinggi dengan jumlah 3.602 kasus dan sekitar 80.606 kasus aktif. Hal ini dapat menjadi refleksi bagi kita agar tidak pernah lengah supaya kasus coronavirus 19 tidak naik lagi. Jika kita lihat di China, Shanghai, lockdown sudah mulai diterapkan kembali di beberapa bagian Shanghai seiring ditemukannya 4 kasus COVID-19 yang baru dan dengan gejala yang baru pula. Salah satu distrik yang terkena dampak adalah distrik Wuhan. Sehingga Shanghai sendiri telah melakukan lockdown selama 2 bulan, namun sempat longgar kembali dan kemudian baru menerapkan lockdown kembali. Dengan aturan pembatasan COVID-19 yang sangat memicu protes penduduk dikarenakan tekanan akibat lockdown. Sehingga total kasus COVID-19 di China ini dari awal hingga saat ini berkisar 224.465 secara keseluruhan sejak awal pasien. Kemudian kasus permanen mencapai angka 5.226 dan untuk jumlah pasien yang sembuh mencapai 218.000 jiwa. Sehingga ketidakpastian mengenai lockdown yang terus terjadi dan peningkatan resiko itu mengakibatkan banyak bisnis yang menunda, bahkan menarik sepenuhnya dari pasar China. Karena situasi ini, organisasi kerjasama dan juga pembangunan ekonomi (Audisi) meramalkan mengenai kemerosotan ekonomi global.
lembaga memprediksi ekonomi dunia hanya akan tumbuh 3% dan turun 1,5 poin persentase dari proyeksi Desember sebesar 4,5%. Jika kita lihat, hal ini memanglah bukan hanya karena perang Rusia dan Ukraina yang menjadi salah satu faktor, tetapi lockdown di China juga memberikan dampak atas kemerosotan ekonomi. Kami dari tim Info Menarik berharap semoga kasus ini tidak semakin parah karena hal tersebut dapat menyebabkan dampak yang besar terhadap kondisi kehidupan global. Jangan lengah, tetap kenakan prokes, dan pastikan 5M ada di dalam diri Anda. Mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan memakai masker. Saya Marta Resati Hutagalung pamit undur diri. Salam info menarik, salam juara, selamat siang. Halo Sobat Berita, jangan lupa untuk selalu mengikuti info menarik agar tidak ketinggalan info terupdate, teraktual, dan terkini hanya di Info Menarik.